Video pembelajaran untuk materi pemberdayaan. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan sosial bagian memecahkan masalah. Ya, masalah itu selalu ada dalam hidup kita. Ya, bagaimana cara kita memecahkan masalah yang kita hadapi secara benar dan tepat? Mari kita belajar sama-sama. Permasalahan. Permasalahan adalah sesuatu yang membutuhkan penyelesaian ya. Masalah butuh penyelesaian. Makanya jangan lari dari masalah. Ya, karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi harus diselesaikan supaya terjadi sesuai yang diharapkan. Itu permasalahan. Ya. Banyak masalah yang terjadi baik itu di kalangan orang dewasa, anak-anak, remaja. Nah, ini ada beberapa masalah, yaitu ya biasa terjadi ya, yaitu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah remaja. Nah, kita akan khususkan ya pembahasan kita itu tentang masalah remaja karena kamu remaja ya. Kata orang remaja punya 1001 masalah. Ya. Nah, ini ya, kita akan lihat 5 saja ya. Yaitu yang pertama masalah penampilan, masalah pendidikan, masalah cinta dan pertemanan, masalah perundungan atau populer dengan kata-kata bullying, dan juga masalah kecanduan gawai ya, gadget ya. Kita akan lihat satu persatu. Penampilan. Pada usia pubertas, remaja banyak mengalami masalah dalam hal penampilan. Kenapa? Karena beberapa bagian tubuh mengalami perubahan. Ya kamu tahulah, ya sebagian besar dari kamu pasti sudah mengalami pubertas ya. Ada masalah-masalah pasti. Ya, remaja juga dihadapkan dengan tokoh-tokoh idola yang memiliki penampilan yang sempurna sehingga bisa membuat mereka menjadi minder ya, remaja menjadi minder karena tokoh idolanya itu sangat-sangat sempurna, jauh sekali ya dengan kondisi ya si remaja tersebut ya, makanya bisa jadi minder. Itu masalah loh ya. Masalah berikutnya, pendidikan. Belajar seringkali menjadi masalah bagi remaja ya. Ya kan? Nah, masalah dari dalam yaitu seperti kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Ya, banyak pasti di antara kamu yang sulit mengikuti pelajaran. Ya, pelajaran-pelajaran tertentu ya. Nggak usah disebutlah contohnya. Dan juga tantangan dari luar. Ya, itu seperti game online, media sosial ya. Itu dapat mendatangkan tekanan bagi remaja. Ya, jadi masalah mengikuti pelajaran, masalah game online, media sosial itu ya bisa menjadikan tekanan bagi remaja. Cinta dan pertemanan. Remaja sering merasa dirinya hanya dapat dipahami oleh temannya atau kalau yang sudah punya pacar, pacarnya saja. Pada saat ditegur oleh orang tua, ia tidak terima. Ya, orang tua atau kakak tidak terima, bahkan melawan ya atau pergi dari rumah. Ya, itu. Ya. Saat konflik dengan teman atau pacar, remaja sering menjadi depresi. Ya. Bisa juga sampai pada bunuh diri. Nah, itu masalah. Ya, cinta dan pertemanan itu masalah buat remaja. Ya, hati-hati. Perundungan atau bullying. Tidak sedikit remaja yang mendapat ejekan, intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan dari teman-temannya. Ya, bisa di sekolah, ya secara langsung fisik, ya, atau di media sosial, ya dengan kata-kata yang menyinggung, ya, menyakiti hati, atau dengan foto-foto yang kurang tepat, ya, sehingga menimbulkan malu bagi yang dibully, ya. Nah, itu, ya.
Nah, bullying itu dapat membuat mereka merasa tertekan, stres, ya, bahkan depresi. Nah, bisa juga ujungnya bunuh diri. Ya, itu perundungan bullying ya. Hati-hati ya, kamu jangan menjadi pelaku bullying. Kecanduan gawai yang terakhir, ini masalah besar ini yang sekarang-sekarang ini ya. Kemajuan dunia internet dan juga masalah pandemi ini membuat ya gadget itu sangat-sangat menjadi tren ya di kalangan remaja. Ya, kecanduan gawai membuat remaja menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain gawai. Ya, terkadang sampai lupa makan dan tidur. Sampai-sampai ada juga yang meninggal. Kenapa? Karena nggak tidur, nggak makan selama 3 hari. Ya, serem ya. Itu ada beritanya. Ya, kamu cari di internet. Ya. Selain mengurangi aktivitas fisiknya, kecanduan gawai bisa menyebabkan remaja lebih senang menyendiri. Ya, itu sangat mudah untuk dibully itu ya. Memiliki lebih sedikit teman, ya, dan berdampak buruk pada kejiwaannya. Ya, bisa jadi orang aneh, ya. Itu kalau kata-kata sederhananya, ya, bahaya, ya, kecanduan gawai, ya. Kalau tadi itu ada 5 poin tentang masalah-masalah yang dialami remaja, ya. Bisa tidak diatasi? Bisa. Bisa sekali, ya. Nah, ini ada 4 cara ya, banyak cara ya, ini ada 4 ya, diambil 4, yaitu bersikap terbuka, selalu bersyukur, berpikir positif, dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ini bisa membantu mengatasi masalah kita ya. Pertama, bersikap terbuka. Bersikap terbuka artinya apa sih? Menerima keberadaan diri sendiri. Ya, itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Ya, tapi kalau kita tidak menerima kepada diri sendiri, waduh, saya jelek, saya miskin, saya ini, maka kita tidak pernah percaya diri. Ya, percaya diri penting. Jangan sungkan untuk mencurahkan perasaan dan isi hati pada orang terdekat. Ya, bisa itu sahabat kamu, ya bisa itu orang tua kamu, kakak kamu, atau adik kamu, ya, agar suasana hati lebih tenang dan tentram. Ya, bisa juga guru ya, bisa juga guru. Ya, suasana hati bisa lebih tenang ya dalam menghadapi masalah. Selalu bersyukur. Nah, ini susah gampang ya. Mensyukuri atas segala yang kita miliki. Ya, dan tidak membandingkan dengan keberadaan orang lain yang lebih baik dari kita. Ya, itu dapat mengurangi beban masalah kita loh. Ya, jangan lihat orang yang lebih baik dari kita. Kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya. Berikutnya, berpikir positif. Nah, ini berpikir positif. Saat kita sedang dihadapkan kepada masalah, yang harus kita lakukan adalah selalu mengambil ya sisi baiknya ya. Cari sisi baiknya, pasti ada. Setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada sisi baiknya. Nah, hindari menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Ya, hindari. Kalau kita sudah ada dalam masalah, jangan cari-cari kesalahan diri sendiri, cari kesalahan orang lain. Tetapi belajar dari kesalahan tersebut. Belajar dari kesalahan tersebut dan bangkit. Itu berpikir positif. Ya. Yang terakhir, melihat dari sudut pandang berbeda. Apa ini sudut pandang berbeda? Emang matematika? Bukan, ya. Pada waktu kita menghadapi masalah dan tidak mendapat solusinya, ya, karena kita menatap ke satu titik misalnya. Cobalah lihat dari sudut pandang yang lain. Coba lihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Gajah kalau dilihat dari belakang kelihatan buntutnya. Lihat dari depan kelihatan belalainya. Lihat dari samping kelihatan perutnya. Ya. Nah, lihat dari sudut pandang yang lain untuk dapat menemukan solusi yang lebih baik. Ya. Jangan jangan segan untuk meminta bantuan orang lain. Ya. Karena bisa saja orang tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dari kita. Karena orang itu
di luar masalah yang kita hadapi. Mungkin sudut pandang yang berbeda. Bisa memberikan masukan yang lebih netral, ya, lebih baik buat kita. Tapi ya jangan sembarang minta bantuan orang lain juga gitu ya. Orangnya juga harus orang yang tertentu, orang terdekat, ya. Oke. Sampailah kita pada refleksi, ya, refleksi kita untuk pembelajaran kali ini. Setiap orang pasti punya permasalahan sendiri. Ya, setiap orang pasti punya masalah, ya. Sebagai remaja kalian, ya, banyak masalah yang dapat menghampiri hidup kalian. Kalian harus mampu mengatasi permasalahan kalian dan ini penting, keluar sebagai pemenang, ya. Tugas mandiri kita ya kali ini itu adalah bentuk kasus, ya, ada 2 kasus. Kasus pertama, perhatikan, kamu punya seorang idola yaitu artis Korea yang penampilannya pokoknya sempurna banget lah. Bagus banget, ya. Semua temanmu mengetahui kalau kamu suka meniru gaya sang idola itu, ya. Suka meniru, ya, gaya jalannya lah, gaya bicaranya, ya, gaya apa namanya, penampilannya, ya, pakai baju dan sebagainya. Tetapi, nah ada tetapi, sayangnya penampilan kamu sangat jauh dari penampilan idola kamu itu, ya. Jadilah kamu dibully oleh teman-temanmu di media sosial. Ya, diledek-ledek, dikata-katain, mungkin foto kamu dimasukkan, ya, dikasih tambahan tambahan apa macam-macam, ya, dikata-katain seperti itu. Itu kasus. Nah, tugas kamu adalah tuliskan cara kamu mengatasi masalah yang terjadi pada dirimu tersebut. Tuliskan, ya, cara kamu mengatasinya bagaimana. Ya, pasti kamu bisa lah. Ya, pikirkan baik-baik. Nah, kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini juga kamu harus perhatikan baik-baik, ini agak sulit kasusnya, ya. Temanmu curhat ke kamu bahwa dia diancam oleh pacarnya akan diputus, ya, kalau tidak bersekolah di sekolah yang sama dengan dia. Ya, jadi teman kamu dengan pacarnya itu sekolahnya beda, ya. Nanti waktu SMA, ya, itu pacarnya teman kamu minta supaya teman kamu sekolah di tempat sekolah dia, ya. Kenapa? Karena dia sekolah di sekolah favorit yang sangat mahal, bagus, ya, bagus sekali. Ya, mungkin tujuan pacarnya teman kamu tuh baik gitu ya. Oh, supaya teman kamu itu juga menikmati fasilitas sekolah mahal gitu, ya. Nah, tetapi sayangnya teman kamu itu, ya, itu ekonominya terbatas. Sekolahnya di sekolah yang biasa-biasa saja, bukan sekolah favorit, bukan sekolah yang mahal juga. Ya, itu kasus yang kedua. Nah, tugas kamu adalah tuliskan, ya, masukan atau pendapat kamu terhadap masalah yang terjadi pada temanmu tanpa membuat temanmu menjadi tersinggung atau bertambah depresi. Ya, tugasnya kerjakannya di lembar yang sudah diberikan. Ya, jangan di lembar yang baru, ya, yang sudah diberikan. Oke? Ya. Silakan mengerjakan. Ya, silakan menyimak baik-baik pelajaran ini. Ya, baik untuk kehidupan kamu, ya, sehari-hari. Oke? Sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar.